Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Febrianti Fadila dengan NPM 18110603997, jurusan Pendidikan Biologi semester 6, kelas Biologi D. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran PBI, di mana video ini saya buat untuk melengkapi tugas-tugas mata kuliah strategi pembelajaran biologi dengan dosen pengampu Ibu Laila Puspita MPD. Langsung saja untuk pembahasan. Pada pembahasan dalam video kali ini saya akan membahas 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian dari model pembelajaran PBT, lalu yang kedua mengenai sintaksnya, yang ketiga mengenai implementasi dalam pembelajaran, dan yang keempat mengenai kekurangan dan kelebihan model pembelajaran PBT. Pembahasan yang pertama, pengertian dari model pembelajaran PBT. Yang pertama, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, dan juga sistem pendukung. Kemudian apa sih model pembelajaran PBT? PBT sendiri singkatan dari Production Based Training. Artinya proses pendidikan dan pelatihan yang menyatu pada proses produksi, di mana peserta didik diberikan pengalaman belajar pada situasi yang kontekstual mengikuti aliran kerja industri, mulai dari perencanaan berdasarkan pesanan, pelaksanaan dan evaluasi produk atau kendali mutu produk, hingga langkah pelayanan pasca produksinya. Kemudian apa tujuan dari PBT itu sendiri? Tujuannya untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi kerja yang berkaitan dengan kompetensi teknis serta kemampuan kerjasama atau berkolaborasi sesuai dengan tuntutan organisasi kerja. Model PBT atau Production Based Training ini hampir sama seperti metode ceramah dengan ditambahkan demonstrasi dan juga pelatihan. Metode ceramah plus ini, di mana dia plusnya ditambah demonstrasi dan juga pelatihan, merupakan kombinasi antara kegiatan menguraikan materi pelajaran dengan kegiatan memeragakan dan juga latihan. Metode ini sangat berguna bagi bidang studi atau materi pelajaran yang berorientasi pada keterampilan jasmani atau biasanya pada kecakapan ranah karsa siswa. Sebelum para siswa itu melatih kecakapan ranah karsanya, terlebih dahulu mereka perlu mempelajari kecakapan ranah cipta mereka. Bisa berupa pemahaman mengenai konsepnya, prosesnya, dan kiat melakukan keterampilan ranah karsa tersebut. Lalu, model Production Based Training atau PBT ini tadi hampir sama juga dengan metode demonstrasi dan juga eksperimen. Metode demonstrasi dapat diterapkan dengan syarat memiliki keahlian untuk mendemonstrasikan penggunaan alat atau melaksanakan kegiatan tertentu, seperti kegiatan yang sesungguhnya. Keahlian mendemonstrasikan ini harus dimiliki oleh guru ataupun pelatih yang ditunjuk. Setelah didemonstrasikan, siswa diberi kesempatan melakukan latihan keterampilan seperti yang sudah diperagakan oleh guru mereka masing-masing. Jadi, pada model production training ini, setiap guru itu harus mempunyai keahlian dalam mendemonstrasikan atau dalam memberikan contoh, sehingga nanti bisa ditiru atau bisa dicontohkan kepada peserta didiknya langsung. Kemudian ada beberapa faktor dalam pelaksanaan model pembelajaran PBT agar dapat berdaya guna dan berhasil guna. Yang pertama, faktornya berorientasi dan menyesuaikan dengan lingkungan hidup.
Lingkungan ini bisa meliputi lingkungan biologis, geografis termasuk kedekatan dengan kegiatan ekonomi, serta lingkungan sosial dan ekologis. Faktor yang kedua, mempertimbangkan kebutuhan massa yang akan datang, seperti perkembangan iptek, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Faktor yang ketiga, mempertimbangkan aspek ekonomi, bahwa program yang dikembangkan harus mampu mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekolah. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai sintaks atau langkah-langkah atau juga tahap-tahap dalam model pembelajaran PBT atau Production Based Training. Sintaks yang pertama, merencanakan produk. Artinya membuat perencanaan produk bisa berupa benda dari hasil produksi, atau bisa juga berupa layanan jasa atau perencanaan pertunjukan yang bisa dilakukan mulai dari menggambar secara detail atau bisa membuat pamflet berisi tanggal waktu pertunjukannya, isinya, kemudian ceritanya, dan lain sebagainya. Lalu di sini juga dalam merencanakan produk ini ada juga tentang perhitungan kebutuhan bahan atau kostum, kemudian peralatannya, dan teknik pengerjaan serta alur kerja atau koordinasi kerja. Sintaks yang kedua, melaksanakan proses produksi. Pada sintaks ini, peserta didik diajak melakukan tahapan produksi berdasarkan rencana produk serta memonitor proses produksi. Lalu yang ketiga, sintaks yang ketiga, mengevaluasi produk atau melakukan kendali mutu. Pada langkah ini, peserta didik diajak untuk memeriksa hasil produk melalui membandingkan dengan tuntutan pada perencanaan teknik. Sintaks yang terakhir, mengembangkan rencana pemasaran. Peserta didik diajak untuk mempersiapkan rancangan pemasaran, baik dalam jejaring atau daring maupun luring atau luar jaringan, bisa berbentuk brosur atau bisa dalam bentuk pamflet dan mempresentasikannya. Selanjutnya, implementasi dalam pembelajaran. Di sini ada 5 langkah, di mana 5 langkah ini bisa diambil dengan atau lebih tepatnya mengacu pada pendekatannya. Bisa dengan pendekatan saintifik. Yang pertama, mengamati. Peserta didik ini mengidentifikasi bisa melalui indera, baik itu indera melihat, indera penglihat, bisa membaca atau menyimak, kemudian indera pembau, indera pendengar, indera pengecap, dan peraba pada waktu mengamati suatu objek dengan ataupun tanpa alat bantu. Lalu kemudian menanya. Nah, untuk langkah yang menanya ini, peserta didik mengungkapkan yang ingin diketahui, baik yang berkenaan dengan suatu objek, peristiwa, suatu proses tertentu. Dalam kegiatan menanya ini, peserta didik membuat pertanyaan secara individu ataupun kelompok tentang apa yang belum mereka ketahui. Nah, peserta didik ini bisa mengajukan pertanyaan kepada guru atau bisa juga kepada narasumber atau peserta didik lainnya atau kepada diri sendiri dengan bimbingan guru hingga peserta didik dapat mandiri dan menjadi kebiasaan. Pertanyaan ini juga bisa diajukan secara lisan ataupun dengan tulisan. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengumpulkan data atau mencoba. Di langkah yang ini, peserta didik mencari informasi sebagai bahan untuk dianalisis dan disimpulkan. Kegiatan ini itu bisa dilakukan dengan cara membaca buku, mengumpulkan data sekunder, observasi lapangan, uji coba atau eksperimen, wawancara, menyebarkan kuesioner, dan masih banyak lagi. Nah, hasil belajar dari kegiatan mengumpulkan data ini, peserta didik bisa menguji hipotesisnya. Kemudian langkah yang keempat, mengasosiasi. Pada langkah ini, peserta didik mengolah data dalam bentuk serangkaian aktivitas fisik dan pikiran dengan bantuan peralatan tertentu. Bentuk kegiatan ini mengolah data antara lain melakukan klasifikasi,
atau bisa melakukan pengurutan atau sorting, menghitung, membagi, dan menyusun data dalam bentuk yang lebih informatif, serta menentukan sumber data sehingga lebih bermakna. Biasanya kegiatan ini dalam mengolah data itu bisa dalam membuat tabel ataupun grafik, atau bisa bagan, peta konsep, menghitung, dan pemodelan, dan masih banyak lagi. Kemudian langkah yang kelima, mengomunikasikan. Peserta didik mendeskripsikan dan menyampaikan hasil temuannya dari kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, dan mengolah data tadi, serta mengasosiasi yang ditujukan kepada orang lain, baik itu secara lisan maupun tulisan dalam bentuk diagram, bagan, gambar, dan sejenisnya. Dengan bantuan perangkat teknologi sederhana atau teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kemudian hasil belajar dari kegiatan mengomunikasikan, itu peserta didik bisa mengkomunikasikan atau bisa memformulasikan dan mempertanggungjawabkan pembuktian hipotesisnya. Nah, dari lima langkah ini, itu bukan prosedur tetap atau langkah-langkah proses belajar yang harus berurutan secara baku. Itu tidak. Artinya, guru boleh memvariasikannya atau guru boleh mengimprovisasikan sebagai pengalaman beraktivitas yang peserta didik lalui untuk mewujudkan target pencapaian kompetensi yang diharapkan. Jadi dari 5 langkah-langkah ini itu tidak harus berurutan atau tidak harus mentok 5 langkah ini. Jadi guru boleh memvariasikan, mau ditambah atau mau dikurang, itu sesuai dari target pencapaian kompetensi yang diharapkan. Kemudian implementasinya lagi dalam aktivitas siswa. Di sini saya mengambil implementasinya dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan dalam membuat pin dan gantungan kunci. Untuk aktivitas siswanya, yang pertama, peserta didik mendesain dengan tema bebas sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian, tahap selanjutnya mencetak desain yang telah dibuat menggunakan kertas inkjet atau HVS. Lalu yang ketiga, peserta didik memulai persiapan alat dan bahan. Kemudian setelah peserta didik mengamati setiap tahap dalam proses pengepresan, secara bergilir, peserta didik mulai mempraktikkan arahan dari guru untuk membuat pin dan gantungan kunci. Pada tahap akhir dalam pembelajaran ini adalah peserta didik mempresentasikan hasil produk kerajinan tangan, pin, dan gantungan kuncinya. Lalu aktivitas gurunya, guru memberikan arahan dan petunjuk mengenai hal yang perlu dilakukan. Nah, sebelum peserta didik ini mempraktikkan dalam membuat pin, guru terlebih dahulu menayangkan video tutorial. Video tutorial di sini bisa membuat pin berarti mengenai video tutorial dalam membuat pin dan juga gantungan kunci. Kemudian guru memberikan simulasi atau guru mendemonstrasikan atau guru memberikan contoh dalam pengepresan desain menggunakan mesin press pin secara langsung di depan kelas, sehingga nanti peserta didik bisa melihat, kemudian dicontohkan dan dilakukan sendiri atau berkelompok dalam membuat pin dan juga gantungan kunci. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran PBT atau Production Based Training. Di sini saya untuk kelebihan dan kekurangannya saya ambil dari penelitian yang dilakukan oleh Fuad Dwi Arta pada tahun 2019, di mana pada saat beliau melakukan sebuah penelitian, kelebihan dalam menggunakan model pembelajaran PBT, yang pertama, siswa dapat memahami isi atau pesan yang terkandung dalam video yang diputar. Jadi selama guru itu menayangkan video-video tutorial, itu siswa mudah untuk memahami isinya, sehingga siswa mudah paham, sehingga gampang untuk direalisasikan dan dilakukan sendiri ataupun berkelompok.
Kemudian melatih siswa untuk belajar dan berkarya. Jadi tidak hanya belajar secara teori saja, tetapi dengan model pembelajaran PBT ini bisa melatih siswa untuk belajar dan juga untuk menghasilkan sebuah karya. Tentunya karya itu bisa bernilai ekonomis. Kemudian membuat siswa disiplin ilmu, lalu menjadikan siswa-siswi tidak ketinggalan zaman dengan media-media yang sudah ada. Untuk kekurangannya, pada penelitian yang dilakukan oleh Fuad Dwi Arta, yaitu adanya salah satu siswa yang tidak ikut bekerja selama proses tugas diberikan. Nah, jadi dalam siswa itu tidak ada beberapa siswa yang tidak melakukan tugas yang diberikan, sehingga ini bisa menjadikan sebuah kekurangan dalam melaksanakan model pembelajaran PBT atau Production Based Training. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada semuanya, dan saya mohon saran dan juga kritiknya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya dalam membuat video, dalam menyampaikan sebuah ilmu. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.